Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam perbincangan kita mengenai fikih, usul fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai periodisasi hukum Islam atau tarikh tasyri' atau sejarah perkembangan hukum Islam. Ada 5 tahap perkembangan hukum Islam yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, dan secara umum para ulama memang membahasnya seperti itu. Masa kenabian, kemudian periode sahabat, masa pengembangan hukum, masa pentadwidan atau pembentukan hukum ke dalam lembaga-lembaga seperti pembukuan, karya-karya fikih, lalu kemudian pembentukan mazhab dan lain sebagainya. Kemudian periode berikutnya periode taklid atau jumud. Masa kenabian merupakan masa awal dikembangkannya hukum Islam. Nabi mendakwahkan syariat Islam yang termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum tentang perilaku umat Islam, baik perilaku ibadah maupun perilaku muamalah. Rasul sebagai utusan Allah yang menerima wahyu, secara otomatis beliau memiliki kewenangan sebagai pemutus perkara, sehingga wewenang tasyri' pada masa ini berada di tangan Rasulullah. Namun tidak menutup kemungkinan kemudian para sahabat juga berijtihad dalam hal misalnya ketika memutuskan perkara di mana Rasul tidak hadir pada kesempatan itu. Dan pendapat-pendapat atau ijtihad sahabat ini tidak jarang kemudian menjadi bagian dari sumber hukum untuk generasi berikutnya karena mendapatkan persetujuan dari Rasulullah. Dan untuk generasi berikutnya, ketika ini kemudian diriwayatkan dari generasi ke generasi, kita akan mendapati satu sumber hukum mengenai hasil ijtihad para sahabat yang dimuat dalam kitab-kitab hadis. Ada 2 periode yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Untuk periode Mekah, Rasul lebih menekankan kepada pembentukan akidah tauhid sebagai pondasi akhlak dalam mempersiapkan umat untuk menerima ketentuan-ketentuan Allah pada fase berikutnya. Dan baru pada fase Madinah kemudian Rasul menerapkan syariat Islam itu. Pada masa ini Rasul dikukuhkan menjadi kepala pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan politik dan hukum berdasarkan Piagam Madinah, piagam yang memuat kesepakatan antara Rasulullah dengan masyarakatnya, dan masyarakatnya heterogen. Ada umat Islam atau umat Muhammad, kemudian ada umat Nasrani dan juga umat Yahudi yang bernaung dalam satu pemerintahan yang sama, kemudian diberikan panduan-panduan kehidupan bermasyarakat dalam panduan yang sama. Dan Piagam Madinah menjadi prototipe atau menjadi model negara-negara modern. Sehingga pada kali ini kita seringkali mendengar pembentukan masyarakat madani. Tujuannya apa? Yang dimaksud di situ adalah mengacu kepada apa yang dalam sejarah pernah didirikan oleh Rasulullah. Sebuah negara yang menaungi segenap masyarakatnya yang heterogen, namun tunduk pada satu pemerintahan dan satu hukum yang sama, tidak membeda-bedakan seperti itu. Nah, akidah dan akhlak yang tadi sudah dikembangkan pada fase Mekah kemudian menjadi modal untuk mengembangkan hukum-hukum atau untuk menerapkan hukum-hukum baik hukum private maupun hukum publik, baik hukum-hukum perdata maupun hukum-hukum pidana seperti itu.
Ini menjadi satu contoh bahwa ketika pemerintah hendak menerapkan satu hukum, katakanlah undang-undang yang sekarang atau yang akhir-akhir ini banyak di demo oleh masyarakatnya di Indonesia, mungkin hal itu tidak akan terjadi ketika kemudian sudah ada akidah atau sudah ada keyakinan dari masyarakat bahwa undang-undang yang dibuat itu sudah diyakini akan memberikan kebaikan kepada masyarakatnya. Sehingga ketika masyarakat diberikan pengertian, diberikan pemahaman yang cukup tentang apa sih yang ada di dalam undang-undang itu, dan ketika mereka sudah yakin, maka mereka tinggal menerima saja keputusan perundang-undangan itu. Nah, ini yang menjadi contoh dari apa yang kemudian terjadi pada masa fase-fase awal perkembangan hukum Islam. Dan dalam menerapkan hukum Islam pun Rasul tidak serta-merta menerapkan hukum Islam kepada masyarakat yang memang sudah memiliki budaya, tapi Rasul menerapkannya secara persuasif dan tadarruj, bertahap, tidak serta-merta hukum-hukum yang ada pada masa jahiliyah dihapuskan, tapi hukum-hukum yang masih dianggap bermanfaat itu tetap diterapkan atau diakomodir dengan sedikit perubahan atau penyesuaian-penyesuaian, dan penerapannya pun bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan masyarakat untuk menerima ketentuan-ketentuan hukum itu. Misalnya masyarakat Arab itu konon sudah menjadi budaya bagi mereka untuk mengkonsumsi khamr. Nah, syariat Islam yang datang pada fase Mekah ini tidak ujug-ujug kemudian menerapkan hukum haram bagi khamr. Tapi ayat-ayat yang pertama-tama kali turun tentang khamr itu memberikan tanggapan atau memberikan komentar bahwa khamr itu ada manfaatnya, ada madaratnya. Ketika umat sudah tersadarkan tentang manfaat dan madarat dari khamr, kemudian datang ayat berikutnya yang mengatakan bahwa kalian tidak boleh mengkonsumsi khamr atau tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Artinya masih ada batasan ruang kapan hukum itu diberlakukan. Jadi masih dalam kondisi-kondisi atau kondisional seperti itu. Baru kemudian ketika sudah semakin kuat kesadaran masyarakat untuk menerima ketentuan itu, maka turun ayat berikut yang menyatakan bahwa khamr itu najis dan haram dikonsumsi. Nah, itu bentuk pentahapan hukum yang dilakukan pada masa Rasulullah. Satu hal yang menjadi catatan di sini bahwa tadi dikatakan bahwa Rasul pun memberikan kesempatan kepada umat atau sahabat untuk melakukan ijtihad. Namun ijtihad di antara para sahabat di sini tentunya tidak sampai menimbulkan polemik perbedaan. Kenapa? Karena pemegang otoritas tasyri'nya itu masih ada, yaitu Rasulullah. Maka ketika ada perbedaan-perbedaan, umat tinggal mengkonfirmasikannya kepada Rasul. Ketika Rasul kemudian menerima satu pendapat ijtihad, maka itu menjadi bagian dari sumber hukum untuk kasus-kasus yang sama. Pada periode sahabat, umat Islam semakin dinamis, masalah-masalah baru muncul, dan para sahabat tentunya senantiasa mencari terobosan-terobosan untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul itu agar selaras dengan ketentuan-ketentuan Islam. Namun di sini menjadi awal munculnya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Dan perbedaan pendapat itu diserahkan kepada masyarakat atau kepada pihak sahabat lain untuk menerimanya atau membiarkan perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah hasanah. Dan itu tidak kemudian menjadi atau belum tentu kemudian menjadi satu pendapat. Kenapa? Karena Rasul sudah tidak ada.
Rasul sudah tidak ada lagi yang bisa memutuskan bahwa oh ini yang benar, ini yang salah seperti itu. Tapi karena masing-masing merupakan hasil penalaran dari orang-orang yang tentunya bertanggung jawab atau orang-orang terpilih seperti pembahasan kita sebelumnya, maka pendapat-pendapat dari para sahabat itu yang kemudian menjadi rahmat, menjadi penolong dalam artian dalam kondisi apa pendapat sahabat ini diterapkan, dalam kondisi yang mana kemudian pendapat sahabat yang lain diterapkan. Banyak karya-karya sahabat yang kemudian masih diberlakukan hingga sekarang dalam pengembangan hukum Islam. Contoh dalam masalah ibadah misalnya, Rasul tidak menyelenggarakan sholat tarawih terus-terusan secara berjamaah ke di masa-masa bulan Ramadan, tapi kemudian Umar melihat situasi dan kondisi masyarakatnya sudah berubah. Umar kemudian menganjurkan agar sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah dan jumlah rakaatnya ditambah. Itu salah satu ijtihad dari Umar. Ijtihad lain yang kemudian terkenal dari Umar dan menjadi satu referensi bagi sarjana-sarjana hukum saat ini adalah tentang pemberian zakat kepada mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya agar ada di dalam keislaman. Pada masa Rasul, mu'alaf diberikan bagian dari zakat. Tapi pada masa Umar tidak memberikannya. Kenapa? Karena hari ini kita sudah kuat, kita tidak perlu lagi membujuk-bujuk orang untuk masuk ke dalam Islam. Itu bagian-bagian dari ijtihad sahabat dalam rangka pengembangan hukum Islam ya, agar senantiasa dinamis. Nah itu periode yang terjadi, artinya hukum Islam atau fikih itu sudah mulai berkembang sejak masa Rasul, tapi ketika masa Rasul bisa dikonfirmasikan karena pemegang kekuasaan tasyri'nya masih ada. Sementara pada masa sahabat, perkembangan itu kemudian ditandai dengan mulai bermunculnya perbedaan pendapat karena situasi dan kondisinya yang sudah lebih dinamis daripada masa Rasul. Perbedaan pendapat itu tentunya secara umum dilatar belakangi oleh adanya hal-hal yang baru atau munculnya persoalan-persoalan baru di mana kemudian terkadang persoalan-persoalan itu sudah ada di dalam nash Al-Quran maupun wahyunya, namun dalam penerapannya ternyata memerlukan penyesuaian-penyesuaian atau persoalan-persoalan baru itu memang belum dikemukakan secara lugas di dalam kedua nas ini, sehingga kemudian diperlukan penalaran-penalaran yang metodis seperti menggunakan kias, menggunakan maslahah dan lain sebagainya. Jadi itu sudah muncul kemudian upaya-upaya untuk bagaimana agar kehidupan umat Islam di masa sahabat senantiasa ada di dalam koridor hukum Islam, namun kemudian mulai muncul perbedaan-perbedaan pendapat karena melihat sisi-sisi dari sumber hukumnya yang berupa nas-nas Al-Quran ataupun riwayat-riwayat dari Rasul yang masih diperselisihkan. Lalu kemudian di samping itu juga perbedaan mereka di dalam menggunakan akal pikiran. Ada yang merasa bebas untuk kemudian mengeksplorasi akal pikirannya seperti Umar tadi. Ada juga yang kemudian penuh dengan kehati-hatian dan hal-hal lain yang kemudian melatar belakangi munculnya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tersebut. Perkembangan Islam terus kemudian dinamis, apalagi ketika kemudian umat sudah menyatu dalam satu kekuasaan yang lebih besar lagi, yaitu ketika sistem pemerintahan Islam beralih dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Nah ini juga mengindikasikan bahwa di dalam Islam tidak ada patokan yang baku tentang sistem pemerintahan yang harus dibentuk. Rasul tidak mengemukakan itu. Para sahabat kemudian membentuk kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dengan cara-cara yang beda-beda pula. Ada yang ditunjuk langsung seperti Abu Bakar,
kemudian Umar, juga ada yang melalui badan pemilihan seperti Utsman dan Ali. Itu sudah menunjukkan satu bentuk perbedaan. Apalagi ketika kemudian dari masa kekhalifahan berganti ke dinasti atau kerajaan. Itu semua adalah sistem-sistem yang dianut oleh umat Islam dalam sejarah. Nah, pada masa Umayyah semakin berkembang pengembangan hukum Islam semakin masif. Kenapa? Karena raja membutuhkan tatanan kehidupan bermasyarakat, baik mengatur hubungan antara penguasa dengan masyarakatnya maupun untuk mengatur hubungan-hubungan di antara masyarakat sendiri. Dan seiring dengan itu kemudian pada masa ini atau masa pengembangan hukum Islam ada beberapa faktor yang lebih mendukung ke arah maraknya perbedaan-perbedaan. Pertama, ada perbedaan yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan ajaran tauhid, yaitu kita mengenal madhab-madhab yang bermunculan seiring dengan adanya peralihan kekuasaan dari Ali kepada Muawiyah, muncul madhab Sunni, madhab Syiah, madhab Khawarij, dan landasan teologis itu menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan-perbedaan di dalam penalaran terhadap nas-nas syara, dan itu otomatis memunculkan masalah perbedaan pendapat di dalam hukum. Yang kedua kemudian, dengan tersebarnya umat di berbagai wilayah, telah membentuk karakteristik-karakteristik penalaran yang berbeda pula disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ada kelompok-kelompok ulama yang berdiam di wilayah-wilayah perbendaharaan hadis seperti Madinah, sehingga kemudian memunculkan pendapat yang lebih condong kepada apa yang selagi masih ada hadis yang mengemukakan tentang hal itu, maka mereka lebih condong untuk mempergunakan hadis. Di antaranya misalnya yang berasal dari madhab Syafi'i, ada dari Madinah ada madhab Syafi'iyah yang lebih condong kepada penggunaan hadis. Sehingga pada awalnya atau metodologi pengembangan hadis atau dalam metodologi pengembangan hadis, para ulama biasa menunjuk Imam Syafi'i sebagai penggagasnya, dan gagasan Imam Syafi'i dalam penelitian hadis lalu kemudian disempurnakan oleh Bukhari. Itu yang terjadi di belahan kota-kota perbendaharaan hadis. Lalu kemudian di belahan lain ada ulama-ulama yang berdiam di tempat-tempat yang tidak terlalu banyak hadisnya, sekalipun ada, tapi lebih banyak kemudian konteks-konteks permasalahan yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi untuk mencurahkan akal pikiran. Maka berkembanglah kemudian madhab ro'yu, seperti Abu Hanifah yang bermukim di Kufah. Lebih banyak kemudian pendapat-pendapat fikihnya didasarkan kepada penalaran atau ro'yu. Dua hal ini juga menambah maraknya atau menambah variatifnya pendapat-pendapat. Pertama tadi dilandaskan oleh adanya perbedaan pemahaman tentang teologi Islam. Yang kedua kemudian karena adanya perbedaan kondisi wilayah yang didiami oleh para ulama itu. Dan pada masa ini, sebagaimana tadi saya katakan bahwa sumber-sumber hukum Islam pun sudah berkembang, tidak hanya dari ayat-ayat Al-Quran maupun apa yang mereka terima dari Rasulullah, termasuk apa yang sudah ditakrirkan atau ditetapkan oleh Rasulullah dari para sahabat pun itu menjadi bagian dari sumber hukum yang diacu. Di sini ada khobar. Khobar itu adalah ketetapan-ketetapan yang atau pendapat-pendapat sahabat yang pada masanya ketika masa Rasulullah ada yang dikuatkan dengan hadis takririyah. Kemudian pendapat-pendapat ulama-ulama sebelumnya, yaitu para tabi'in yang dimuat di dalam asar. Ketiga bentuk periwayatan itu, ada hadis, ada asar, ada khobar,
itu ketiga-tiganya pada zaman kita sekarang itu dimuat di dalam kitab-kitab hadis. Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim pun tidak semua riwayat itu disandarkan kepada Rasulullah. Ada juga riwayat yang disandarkan kepada sahabat dan ada riwayat yang disandarkan kepada tabi'in. Ini masa perkembangan lebih lanjut dari hukum Islam. Hal lain kemudian yang menjadi kebanggaan umat Islam di dalam menata kehidupan bermasyarakatnya, pada masa Muawiyah sudah ada pemisahan kelembagaan. Badan eksekutif dan yudikatif itu terpisah. Sudah ada wilayatul hakam, atau kalau bagi kita sudah ada lembaga kehakiman yang terpisah dari lembaga eksekutif. Di samping sudah terbentuknya lembaga otoritas kewenangan kehakiman, juga ada lembaga-lembaga khusus untuk mengadili perkara-perkara yang khusus. Ada wilayatul hisbah, yaitu peradilan khusus untuk mengadili perkara-perkara kelaliman atau bentuk-bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa. Kita bisa mengibaratkan lembaga itu pada zaman sekarang dengan PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada juga lembaga peradilan yang khusus menangani tentang pelanggaran-pelanggaran moral dalam kasus ekonomi. Ini kalau dikaitkan atau ditarik kepada apa yang ada pada masa modern ini, bisa dikatakan peradilan yang menangani kasus-kasus perdata perdagangan. Jadi itu sudah dibentuk sejak masa-masa perkembangan hukum Islam di masa Muawiyah. Dua lembaga ini sudah berdiri pada masa itu, dan itu menjadi bagian dari hukum Islam. Jadi kalau ada yang mengkesani bahwa hukum Islam itu hanya sebatas fikih dan fikihnya hanya sebatas ibadah, itu sudah ketinggalan zaman kalau kita tidak memahami tentang apa yang terjadi dalam sejarah. Lembaga-lembaga PT-UN yang ada di kita sekarang, lembaga-lembaga peradilan tentang hukum perdagangan dan lain sebagainya, itu sudah dikembangkan, dan itu menjadi bagian dari hasanah hukum Islam. Dan seiring perkembangan waktu, kemudian perbedaan-perbedaan pendapat yang tadi sudah terjadi pada masa Muawiyah itu kemudian dilembagakan ke dalam bentuk-bentuk mazhab. Ketika pendapat-pendapat masing-masing ulama di masa Muawiyah diikuti oleh orang banyak, diakui atau dikonvensi oleh sarjana-sarjana hukum saat itu atau oleh ahli-ahli fikih saat itu, dan kemudian diakui tentang kebenaran dari pendapatnya, maka mulailah terbentuk kemudian madhab. Masa Abbasiyah disebut dengan the Golden Age karena pesatnya ilmu pengetahuan termasuk fikih dan metodologi penalaran hukumnya, usul fikih. Dan pada masa ini antara ulama dengan penguasa politik sudah mulai berkelindan, mulai membentuk semacam kolaborasi, sehingga inilah yang mengakibatkan adanya mazhab-mazhab yang kuat hingga sekarang. Salah satunya yang membuat kenapa sih mazhab ini kuat, kenapa mazhab itu musnah? Salah satunya adalah ada faktor intervensi dari para penguasa untuk misalnya memegang atau berpedoman pada satu mazhab saja, dan akhirnya mazhab itu dikuatkan sebagai mazhab negara yang diwajibkan kepada masyarakatnya untuk hanya mengacu atau menganut pada mazhab itu. Itu salah satu yang atau hal-hal yang terjadi pada masa pembentukan mazhab. Faktornya tidak jauh beda dengan yang terjadi di awal-awal. Luasnya wilayah Islam secara otomatis akan memperluas tentang perbedaan adat istiadat dan lain sebagainya, termasuk situasi, kondisi, dan
hal-hal lain yang mempengaruhi pemikiran para ulama. Kemudian makin berkembangnya metode penalaran terhadap tasyri, sudah dibukukannya sumber-sumber hukum seperti yang terjadi pada masa Muawiyah tadi. Lalu kemudian munculnya tokoh-tokoh yang memiliki bakat brilian, dan mereka adalah bukan ditujuk mungkin ya. Pada akhirnya kemudian secara alamiah mereka menjadi tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka mazhab. Banyak mazhab yang kemudian bermunculan pada masa awal-awal itu atau pada masa perkembangan ini. Namun seperti saya katakan tadi, karena ada kolaborasi antara mazhab dengan kekuatan politik, maka yang tersisa hingga hari ini ya kita mengenal tidak jauh dari 4 ini untuk mazhab Sunni, dan satu lagi yang tetap bertahan, atau wallahu alam berapa, tapi salah satunya yang tetap bertahan kemudian di kalangan Syiah ada mazhab Ja'far As-Shadiq seperti itu. Di kalangan Sunni kemudian muncul atau kita warisi mazhab-mazhab yang bertahan karena adanya intervensi ke penguasa. Ada Hanafiyah di Damaskus yang diperkuat ketika murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf menjabat sebagai Qadiyul Qudot atau hakim Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk mengangkat hakim-hakim peradilan di bawahnya. Kewenangan ini kemudian digunakan oleh Abu Yusuf untuk hanya mengangkat hakim-hakim dari kalangan mazhab Hanafiyah saja. Mazhab Maliki pun seperti itu. Bahkan karya Imam Malik Al-Muwatta itu dijadikan sebagai kitab undang-undang negara. Itu menjadi kuat karena ada dukungan dari Khalifah Al-Mansur. Muridnya Qadhi Yahya bin Yahya dan Muiz Badis mewajibkan penduduk setempat untuk hanya menganut mazhab Malikiyah. Mazhab Syafi'i yang banyak juga dianut oleh masyarakat Islam di Indonesia, itu juga dibesarkan karena penguasa Mesir saat itu, Salahuddin Al-Ayyubi, menganut mazhab ini dan mewajibkan kepada masyarakatnya untuk hanya mengacu kepada mazhab Syafi'i. Dan kita menerima Islam lebih banyak kemudian dikaitkan dengan mazhab ini. Demikian pula mazhab Hambali atau Hanabilah. Mazhab itu menjadi kuat karena ada dukungan dari Khalifah Mutawakkil. Dan tidak seorang pun yang diangkat menjadi qadhi kecuali atas izin Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang polemik yang terjadi dalam perkembangan hukum Islam, bahwa mazhab itu tidak sakral, tapi mazhab itu besar, atau tidak kita tidak bisa mengatakan mazhab ini kuat karena lebih benar. Belum tentu, tapi karena ada faktor-faktor lain, diantaranya adalah intervensi penguasa untuk lebih menguatkan mazhab-mazhab tertentu, dan secara otomatis kemudian mazhab-mazhab yang lain menjadi lemah. Perbedaan pendapat tidak jauh berbeda dengan fase-fase sebelumnya, yaitu secara umum berkaitan dengan sumber hukum. Sumber hukumnya sudah bervariasi lagi. Ada pendapat dari ada nas Al-Quran, ada hadis Rasulullah, kemudian pendapat sahabat, pendapat imam-imam terdahulu, dan lain sebagainya. Lalu kemudian sudah semakin berkembangnya metode penalaran hukum Islam atau metode ijtihad, dan berkembang pula kemudian persoalan-persoalan baru, bahkan terkait dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, maka semakin beragam juga adat istiadat yang menjadi bagian dari sumber hukum Islam. Al-adah muhakamah. Adat istiadat setempat menjadi sumber hukum atau menjadi hukum itu sendiri. Setelah madhab-madhab terlembagakan, kemudian kita mengenal adanya madhab-madhab yang ternyata dikokohkan karena adanya intervensi dari penguasa,
Fase berikutnya, seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam, hukum Islam memasuki masa taklid atau jumud atau kesempitan berpikir. Ini berlangsung sejak berakhirnya kekuasaan Bani Abbas. Sebagai negara adidaya Islam, Bani Abbas kemudian terpecah-pecah ke dalam bentuk-bentuk kerajaan kecil. Kita mengenal ada Turki Utsmani, ada Safawi di Iran, ada Mughal di India. Itu adalah pecahan-pecahan dari negara adidaya ini. Dan pada akhirnya kemudian kelemahan Islam itu juga berpengaruh kepada lemahnya pengembangan hukum Islam. Pada fase ini terjadi pergeseran yang awalnya orientasinya itu adalah mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mendapatkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif atau yang lebih mendasar, beralih menjadi berorientasi kepada madhab. Orientasi kepada madhab ini kemudian menimbulkan kelesuan di dalam berpikir langsung terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga yang tersisa adalah hanya pemikiran-pemikiran intern madhab untuk membuat ringkasan-ringkasan dari karya-karya yang sudah dibuat oleh ulama-ulama sebelumnya, atau membuat ulasan-ulasan terhadap karya-karya ulama sebelumnya. Dan kitab-kitab ini yang secara umum kita terima di dalam mengenal Islam pada saat ini. Sebab-sebab kemunduran tadi sudah secara garis besar dikemukakan. Ada kekaguman yang berlebihan terhadap madhab. Bahkan terkadang tidak jarang di kita pun itu madhab kadang-kadang dipandang sepadan dengan nas, sehingga oh ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Hambali, seolah-olah tidak boleh diubah, tidak boleh diganti, atau tidak boleh digugat, seperti itu. Kelusuan berpikir itu sendiri didukung dengan adanya intervensi dari masing-masing penguasa dan adanya kelemahan dari sisi kekuasaan umat Islam yang secara langsung juga menjadi faktor melemahnya kewibawaan hukum Islam. Nah, kelemahan-kelemahan ini seiring dengan munculnya faktor-faktor eksternal. Bangkitnya Eropa dengan Renaissance-nya. Sehingga kemudian mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa mengembangkan teknologi persenjataan, dan menjajah negara-negara timur yang diantaranya atau bahkan mayoritas adalah negara-negara muslim. Kemudian dalam sejarah Islam pun kerajaan Islam di Baghdad pernah diluluhlantakan dengan adanya serbuan dari Mongol dan munculnya negara-negara baru. Kemunculan negara-negara baru itu juga memunculkan atau melahirkan terpecah-pecahnya umat Islam ke dalam negara-negara baru itu. Keadaan yang demikian kemudian membawa kepada ketidakstabilan politik dan pengaruh pada perkembangan hukum Islam. Satu catatan bagi kita umat Islam di Indonesia bahwa menyebarnya Islam ke Indonesia itu adalah pada fase ini. Jadi kalau hari ini kita misalnya merasa bahwa madhab itu hanya satu, Syafi'iyah saja, atau misalnya madhab teologinya hanya Ahlu Sunnah wal Jamaah saja. Itu bukan berarti bahwa itulah yang paling benar yang kemudian ada di Indonesia. Hal itu dilatar belakangi oleh karena Islam yang tersebar di Indonesia, Anda bisa cari referensi yang memuat tentang itu, adalah Islam yang memang sudah melemah. Islam yang sudah terbentuk ke dalam madhab dan madhabnya itu sempit. Dalam teologinya kita atau umat Islam zaman dulu menerima Islam dalam pemikiran teologi Ahlu Sunnah wal Jamaah, sementara dalam fikihnya mayoritas di antara madhab-madhab fikih Sunni itu umat Islam Indonesia lebih kemudian atau Islam yang datang ke Indonesia lebih bernuansa fikih Syafi'iyah. Itu yang terjadi. Itu yang membuat kemudian
kita seolah-olah ketika menghadapi perbedaan pendapat seolah-olah ini sesuatu yang membahayakan bagi Islam. Padahal sebelum-sebelumnya perbedaan pendapat itu hal yang biasa, hal yang wajar karena sebagaimana pembahasan kemarin kita membaca teks yang mati. Al-Quran dan hadis adalah teks yang mati dalam pengertian itu tidak akan dipahami, tidak akan kemudian dapat dijabarkan tanpa ada intervensi akal pikiran. Ini yang antara lain menjadi faktor tidak begitu menggembirakannya perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia secara khusus. Dan inilah saudara-saudara sekalian, pemaparan singkat mengenai sejarah perkembangan hukum Islam. Silahkan kalian baca sumber-sumber bacaan yang saya lampirkan atau secara khusus ada satu buku yang bisa Anda baca yang mengupas secara lebih rinci mengenai fase-fase perkembangan hukum Islam tadi. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.